Jadi tuh pelatihnya Benfica itu ngutuk Benfica sendiri. 100 tahun gak berusia 100 tahun gak bakal juara. Apakah dan ini masih dalam kurun waktu 100 tahun itu. Iya. Sekarang itu 60 tahun kalau itu sekarang. pemainnya itu ke makamnya Bukan pelatihnya itu. pemainnya, pelatih yang Pemain juga. Pemain juga ya? Pemain juga. Untuk minta cabut Kutukannya. kutukannya. Ini membuktikan bahwa ternyata bukan masyarakat Indonesia aja yang primitif. Ternyata orang Portugal juga primitif gitu. Ngapain percaya kutukan-kutukan gitu? Selamat datang di Hakim Bari dan Magnus. Let's go. Let's go, Yon. Kaget gua anjir. Dalam rangka menyambut Slipknot. Slipknot datang ke Hypersonic, tapi penontonnya main HP semuanya. Bukan dinikmatin ya? Iya. Anjing kaget gue. Tiba-tiba teriak. Ya udah jadi Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih sedikit. Kayak ini Usi Sulawestewati. Ya udah. Berarti hari ini kita bakal bahas El Clasico dan juga ini ya, drawing UCL. Langsung aja ya. Iya. Kalau menurut gue semalam itu sangat seru ya, antara Madrid dan Barca sama-sama permainan cukup berimbang. Pertama hujan Udah 10 on menit. target. Bahkan nggak nyampe 10 menit on target banyak banget dari Benzema, Lewandowski segala macam tuh. Seru banget pertandingan semalam tuh. Dan kedua tim sama-sama bermain terbuka. Madrid juga nggak defensif banget. Tapi memang kalau dilihat secara objektif semalam memang Barca lebih unggul. Iya dong, dari segi permainan. Sepakat. Iya kan? Banyak Dan- peluang juga. Dan yang pemain yang perlu di highlight semalam tuh kayak menurut gue Konde solid banget di belakang. Tapi Araujo di babak pertama itu kurang bagus. Ya kan dia abis kena on goal, mental, kena ya, mental, kena mental. ya. Abis Sama on goal, kena Vinicius. mental, ya. Tapi di babak kedua balik lagi oke. Christensen bagus banget. Terima kasih Chelsea udah menggantikan Eric Garcia. Blunder mulu itu orang. Selalu blunder, ngapain dibeli dari City. Bagusan Lenglet kan tapi tiba Christensen. Bagusan Titi. Marcos Alonso? Nggak main semalam, nggak main. Dan Busquets biasa aja, gelandang Gavi juga Kalau banget anjing. biasa aja. Lewandowski itu gue akuin memang dulu pas dia masih di Munchen gue masih meragukan kualitasnya. Pas dia di Barca gue selalu nonton dia nggak butuh banyak peluang. Dia dapat bola, cari ruang sempit, shoot, udah on target. Kurang lebih kayak permainan kayak si Kai Havertz gitu ya. Enggak dong. Berlebih. Kalau Muani gagal depan gawang. Kalau dari sisi Madrid, Courtois selalu bermain bagus. Iya, Gue nggak tahu ini orang kiper selalu main bagus gitu. Itu ente goalkeeper terbaik di dunia ya. Terbaik di dunia. Benar ya? Tapi lebih baik Ter Stegen. Enggak. Courtois itu jago banget apalagi final champion. Iya. Kalau nggak ada si Courtois mah bubar itu Madrid. Setuju. Tapi layak menang nggak menurut lu, Barca? Layak. Karena bukannya kalau menurut gua lebih ke seri nggak sih harusnya? awalnya emang gue prediksi seri, cuman Naruh seri kali lu. One XBet. cuman pas babak pertama main dia selalu nge-pressure Madrid, gue yakin bisa menang. Dan alhasil di babak kedua juga dia nge-pressure mulu kan, walaupun sempat gol Asensio. iya, walaupun itu di 10 menit terakhir itu lumayan deg-degan gue. Karena padahal si Barca nyerang mulu loh. Iya, Iya sekali kan? serang Langsung gol. Tapi untungnya offside dan dibalas sama Biasa Casey kan? di menit 90 plus 2. Video sebelumnya kan. Oke, lanjut. UEFA Lona. Sebelumnya kan dia bayar wasit jadi wajar. Iya, wajar. Menurut gue tuh ya terlalu ini banget gak sih? Tapi itu tadi emang bahunya ya. Bahunya tapi terlalu tipis banget gak sih? Tapi Tipis apapun kalau udah lewat sama pemain belakang tetap Iya, offside. peraturan Chelsea baru, itu pas peraturan. Liverpool ujung tai kuku juga kena Ya, tuh Lukaku itu dia. tuh. Oh ya, hasil ini juga membuat 12 poin jauh sih. Realistis saja, ini 12 poin udah kayak Kayaknya ini yang bakal surga Firdaus dan neraka jahanam itu jauhnya. berlebihan. Jauh. Berlebihan. Kalau menurut gue permainan Barca semalam memuaskan, Madrid juga bermain cukup bagus. Hasil ini layak didapatkan oleh kedua tim dan perburuan gelar menjadi agak sedikit menguntungkan Barcelona gitu. Menjauh Barca. Itu untuk El Clasico kali ini. Next kita drawing UCL ya. Iya. Boleh coba HP lihat. Nih. Kita ngebahas dari bagian kanan dulu kali ya. Bagan kanan. Bagian kanan bagian yang ada seru sih menurut enggak ya, ini yang kurang berarti. Bagian kanan ada Inter dan Benfica. Kan kanan. Itu kiri. Ini kan kanannya dua ini, Nora. Memang teman-teman Dia saya kurang nggak ngerti bisa bola. membedakan Enggak, bukan ngerti bola. kiri dan kanan. Enggak, ini yang kiri ini dua ini, Dam. Oh iya. Kanan ini. Iya benar. Aduh, come on. Iya, baru paham gua. Nih.
Jadi kita ngebahas Inter Benfica dulu. Gue sih gue waktu itu lihat di berita dan sama di TikTok juga. Jadi tuh pelatihnya Benfica itu ngutuk Benfica sendiri. 100 tahun gak berusaha. 100 tahun gak bakal juara. Apakah? Dan ini masih dalam kurun waktu 100 tahun itu. Iya. Sekarang itu 60 tahun kalau itu sekarang. 60 tahun. Benfica masih lama, Anda juara. Karena 3 kali masuk final champion gak pernah menang Iya, udah. sepakat. Eropa juga sempat. Iya, maksudnya Europa League. Lawan Chelsea kan dulu Itu Europa League. Iya benar Europa Europa League. Iya benar Chelsea. penalti kalau nggak salah. Sampai setahu gue baca tuh di tahun 1909 berapa gitu Ada pemainnya wabah ya masalah ya. Flu Spanyol. pemainnya itu ke makamnya Bukan pelatihnya itu. pemainnya, pelatih yang Pemain juga. Pemain juga ya? Pemain juga. Untuk minta cabut Kutukannya. kutukannya. Ini membuktikan bahwa ternyata bukan masyarakat Indonesia aja yang primitif. Ternyata orang Portugal juga primitif gitu. Ngapain percaya kutukan-kutukan gitu? Kalau emang belum pantas juara ya udah gitu ya. Orang tuh kalau belum pantas juara, perbaiki akademi. Jangan jual-jual pemain akademi. Tahan. Benar. Malah Malah. berziarah ke dukun, ke ini yang kutuk dia. Aduh. Tapi kalau dilihat dari permainan yang layak lolos ke semifinal siapa? Kalau gue sih Benfica ya. Gue juga Benfica. Kalau gue sih Benfica. Inter masih nggak stabil, bahkan di Liga juga nggak stabil. Kemarin kan kalah ya sama Juve. Iya, walaupun memang Kok pemainnya kita tahu banget deh liga-liga itu kenapa ya? kayak tapi- kok bisa dipantau gitu ya? Iya, kenapa sih? Juventus, padahal Juventus Inter. Stade and Marcel kita nonton kok bisa ya? Ih, emang pandit hebat kita nih. Judi. Iya kan? Ya kalau gue Benfica sih. Benfica. Sama, gue sih gak setuju. Kalau gue menurut gue Benfica juga nggak tahu kenapa ya, tapi karena permainannya dia itu emang bagus. Betul. Di liganya juga dia mainnya bagus juga, cuman Nonton lu. nonton serius. Lu nonton Liga Portugal. Iya, gue nontonnya cuman Benfica, Porto sama ini tuh Semalam lu Sporting. kemarin pertandingan terakhir lu. Kagak, karena gue nonton MU. Karena gue nonton MU semalam. Next kita ke Milan Napoli. Ah, ini seru sih. Ini gue merem juga ketahuan nih yang menang nih Napoli. Milan dong. Oh, Napoli. Iya sih. Di Liga Ini aja kayaknya jauh kalau Napoli. dari 4 tim ini nih yang bagian kanan yang bakal final Napoli ya. Iya. Ya, sepakat. Fans Milan gak usah ngarep banyak. Iya. Jangan berharap lah. Iya. Zaman-zaman Shevchenko, Paolo Maldini, Seedorf, Alessandro Nesta. Zambrotta. Iya. Itu jangan berharap lah bisa begitu. Dulu kiper Anda Nelson Dida masih bisa mengharap Liga Champions. Sekarang kiper Anda Tata Rusanu. Enggak. Si ini. Mainan. Ya, betul. Mainan. Tetep aja itu kalau mainan cedera Tata Rusanu. Nomor 1 lagi. Iya, nomor 1. Nah, ini jelas Napoli ya. Leg pertama menurut lu gimana? Kan main di San Siro. Tetap Napoli. Tetap Napoli ya. Osimhen sama si Tandang dia Jago banget tuh. Dia habisin. Selesai itu Milan. Selesai itu Milan. Selesai itu Milan. Selesai. Lu berarti jual rumah enggak? Enggak dong. Selesai itu Milan. Selesai ya. Selesai. Home away selesai dia. Lolos Napoli. Berarti dari bagian kanan yang lolos semifinal Napoli Benfica. Napoli Benfica dan Napoli Benfica. bisa sampai final kalau menurut gue. Iya, sepakat. Oke. Karena Osimhen Farah lagi top-topnya. Next kita masuk bagian ini udah selesai? Udah. Oke, next masuk bagian kiri. Ada big match. Persija Munchen. Persib. Bukan. PSM Persikabo. Bukan. Beda liga. Lawan Persib Bandung ada. Beda liga. Pitoy itu gimana Jendri Pitoy. Persipura dong Lu Medan. Big match City Munchen. Gimana nih? Leg pertama main di Etihad. Gue Munchen sih, nggak tahu kenapa. Ada energi Kalau gue sendiri, lanjut aja ya. Kalau Ya, gue sendiri, Munchen sih nggak tahu kenapa. Munchen tuh punya magisnya sendiri sih kalau lawan. Gue City lagi. Kayaknya City lagi. Gue sih nggak mau City lolos ya. Tapi kayaknya City. Gue juga gue ngerasa ini udah waktunya City juara sih. Enggak sih. Enggak ya, oke. Nggak terima. Oke. Enggak apa-apa. Tapi gue bukan nggak terima, tapi kalau lu lawannya Munchen bro. Gue nonton Munchen kemarin. Lawan PSG walaupun dia menang, dia sempat kewalahan di kandangnya sendiri. Benar. Munchen tuh masih ada kayak celahnya. Sedangkan City tuh kayak masang handicap min 4 aja tuh lolos aja nggak ada orang. Ada tuh. Apalagi Haaland lagi gacor-gacornya. Habis 5 gol, 3 gol. Habis hat-trick turu di lapangan aja. Foden udah fit.
Grealish juga lumayan bagus De sekarang Bruyne mainnya. gitu. De Bruyne ya selayaknya De Bruyne Iya. kan. Rodri stabil. Defense Ake juga semakin gila. Dia Walaupun attack-nya kurang sih Ake. Walaupun kipernya 1 shoot 1 gol. One goal. Iya sih. Iya One kan? shot, one goal. Bener-bener. Dia kebantu back sih. Iya, Backnya kebantu gila back, anjing Ruben Dias. Ben Onsu. Bukan. Waduh. Ada ular hitam tuh masuk semua. Tapi kalau gue tetap nggak tahu kenapa Munchen sih. Munchen ya? Bertrand Tetep Munchen. Peto. Sarwenda. Dan walaupun gue mengunggul City, tapi Munchen yang tadi diwaspadain tuh pemain lapis keduanya juga. Gue bayangin, gue nonton PSG Munchen. Lapis PSG, Ekitike, Mukiele, itu juga Mukiele diganti lagi. Giliran masuk Munchen. Giliran Munchen, Mane, Gnabry, Sané. Mane, Sané, Gnabry. Cancelo, jauh aja. Jauh. Tapi Munchen bakal ketemu lawan yang sepadan sih. Betul, Dan ini bakal seru banget sih. Yang apa namanya? Lapis keduanya juga Iya, sama-sama gila. hebat. Oke. Ya balik lagi Leroy Sané bakal ketemu mantan klubnya sama si Pep Cancelo. juga. Iya sih, Pep benar. juga balik ke Munchen. Oke, next ke Chelsea, Real Madrid lawan Chelsea di leg pertama main di Santiago Berdebu. Oke. Bernabeu. Bernabeu ya. Bukan Gua kira Berdebu. Yang kedua main di kandang babi. Yang kedua kandang babi. Ya kan? Leg pertama setahu gua Chelsea tanpa Thiago Silva. Cedera. Dan mungkin gue salah, Kepa tuh kena akumulasi. Mendy? Emang udah balik di cedera? Mendy. Cedera. Dia udah sembuh tapi masih diragukan main. Dia jarinya patah kan. Nah, Kepa ada akumulasi, jadi kemungkinan kalau seandainya apa yang gue bilang ini benar dan Mendy belum main, yang main antara Bettinelli atau Slonina, kiper 18 tahun. Dan bedanya Chelsea sama 2 tahun yang lalu ketemu Madrid nih tanpa Tuchel, Werner, Rudiger dan Silva. Ini yang berat sebenarnya. Benar-benar. Dan Madrid juga sekarang lagi full tim ya. Kecuali Alaba doang kan? Oh, kecuali Alaba kan? Iya, nggak tahu tapi April mungkin udah sembuh. Iya. Tetep aja bro magisnya Real Madrid kalau di Liga Champions kayak gimana anjir? Ya, tapi lawan Chelsea statistik nggak jelek-jelek banget Chelsea. Tapi santai, nanti kan di mana di apa? Quarter final Madrid sama Chelsea kan di bulan puasa ya. Ferland Mendy bakal capek. Tapi Haus. Benzema dapat buff tuh biasanya tuh. Dapat buff. Dapat buff. Kayak tahun musim lalu ya. Benzema zaman Ramadan tuh dapat buff tuh. Salah satu pemain terbaik paling prime di masanya dalam Benzema Pas masa Ramadan. puasa. Iya, masa Ramadan. Itu gila tuh. Makan kurma ganjil tuh dia tiga biji langsung. Iya, baru ingat gue. Gila itu bahaya itu. Sama susu ontai. Gitu. Tapi kalau lu yang lolos siapa? Yang menang lu deh di Bernabeu. Madrid gua. Madrid sih. Madrid gue gak tau kenapa Liga Champions itu Madrid punya magisnya Kedua, sendiri. baru Chelsea menang. Tapi kalau menurut gue lolos-lolosan Madrid. ini masalah mental ya. Gue masih percaya walaupun gue nggak suka Madrid, gue kayaknya masih sedikit lebih mengunggulkan Madrid. Ya sepakat gue juga. Pasti kalau diunggulin pasti Madrid. Sedikit lebih mengunggulkan Madrid. Gue berani tuh di taruhan rumah tuh gue. Kalau dia lolos ketemu Munchen atau City, selesai itu Madrid. Selesai itu Madrid. Coach Justin. Ketemu City atau Munchen kan? Iya. Gue berani taruhan rumah gue. Ah, Selesai itu Madrid. jangan. Selesai Aduh. itu Madrid. So asik lu bangsat. Lu so asik bangsa. Lu so asik bangsat. Ada juga lu asik bang. Lu asik bang. Enggak itu beda. Beda. Lu asik bang. Jadi lu juga Madrid. Madrid gue. Lolos Madrid juga. Madrid gue. Aduh. Walaupun gue Enggak, gue gak tau kenapa tapi di Liga Champions tuh Madrid punya magisnya sendiri ya walaupun El Clasico dia kalah. Sama kayak Chelsea. Enggak sih. Belum segila Madrid sih kalau menurut gue. Karena pertimbangan gue juga kenapa gue lebih sedikit mengunggulkan Madrid karena di Chelsea tuh nggak ada pemain yang bisa ngerubah keadaan gitu menurut gue. Nggak ada anjing. Siapa? Modric. Di Madrid tuh ada Coba Modric. ada Modric sama Benzema. Kayak musim lalu kan bahkan ada Rodrigo. Fernandes, Waduh. ya. Udah. Ini sebenarnya dari keempat pertandingan ini yang bisa pasti lolos itu ya Chelsea, itu dia. Kecuali yang lain tuh masih bisa diperdebatkan. Untuk Madrid dan Chelsea, gua open taruhan.
Nggak deh, nggak jadi deh. Subjektif banget. Enggak apa-apa, dia kan mau taruhan. Boleh. Nggak jadi. Tapi udah pasti lah. Pokoknya kalau ada kalian yang mau judi-judi, walaupun saya tidak menyarankan judi itu haram ya, pegang Chelsea. Jelas, auto kaya kalian. Itu udah jelas itu, udah pasti. Musrik. Dari kuku gue tuh. Iya. Kalau kalian megang Chelsea auto kaya, bandarnya yang kaya. Enggak. Udah pasti, udahlah itu. Dari 4 match ini udah jelas Chelsea yang lolos. Menurut lo siapa semifinal? Semifinal siapa? Benfica Napoli sama Chelsea Munchen. Oke. Bukan, gue pengennya Chelsea Munchen ya, tapi kayaknya Chelsea City sih. Tapi gue pengennya Chelsea Munchen. Chelsea City, Benfica, Napoli. Iya. Lu? Kalau gue yang gue udah bilang Benfica Napoli terus juga Madrid sama Munchen. Karena ideal aja sih ntar ketemunya di final. Kalau Chelsea ketemu Napoli gitu kan di final. enggak lah. Menurut gue Madrid Munchen Napoli finalnya. Oke. Iya. Kalau gue Bener. Oh iya. Napoli, Benfica, City sama Madrid. Habis itu finalnya City lawan Benfica. Napoli dong. Aneh. Tuh versus Benfica tadi pasti yang di Portugal. Wih, beneran gak sih? Enggak bukan gitu. Beneran gak sih? Ngomong apa sih? Yang juara Chelsea odds 12 kalau megang juara Chelsea. Tahu banget ya. Iya, udah masak 9.000. Udah ya. Nanti kita lihat. Oke, nanti kita akan lihat gimana kelanjutannya di Liga Champions ini. Apakah prediksi kita ada yang benar atau justru salah semua nih kita. Benar. Ya, kali aja Benfica yang final ya kan. AC Milan juara kan. AC Milan yang lolos sama Iya, Inter ada yang tahu. lolos kan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Paling itu aja sih cukup ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, subrek dan share video Komen ini. juga. Walaupun komen-komennya kadang Ngatain doang. Iya sih, ada tuh orang tuh Vidianto, enggak tahu gue siapa. Jadi sebut dong, makin diterkenal kalau kayak gitu. Sorry. Vidianto, komen Anda sampah. Ya deh paling itu aja ya udah. Oke, terima kasih teman-teman. Ikuti terus kita di Hakim Garsen Partners. Let's go. Let's go John.